Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indriana, NIM 210454, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada mata kuliah Sejarah Sastra ulangan tengah semester dilaksanakan dengan membuat sebuah video presentasi. Oleh karena itu, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Angkatan Balai Pustaka. Sesuai dengan yang telah ditentukan oleh dosen pengampu, Angkatan Balai Pustaka sering disebut juga Angkatan 20 atau Angkatan Siti Nurbaya. Nama Balai Pustaka menunjukkan dua pengertian, satu sebagai nama badan penerbit dan dua sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Kedua pengertian itu berhubungan erat. Balai Pustaka sebagai badan penerbit hingga kini masih ada meskipun status dan fungsinya sudah sama sekali berbeda dengan dahulu. Badan tersebut sekarang ada dalam lingkungan Depdiknas. Balai Pustaka sebagai angkatan tidak terlepas dari riwayat pendidikan Balai Pustaka. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Belanda banyak membuka sekolah-sekolah Bumi Putra dengan maksud mendidik pegawai-pegawai rendah yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dua, agar politik pengajaran tetap dikuasai oleh pemerintah. Akan tetapi ternyata sekolah-sekolah tersebut makin luas sehingga banyak bangsa kita Indonesia yang pandai membaca dan menulis. Pemerintah khawatir terhadap kegemaran membaca di kalangan rakyat. Untuk memenuhi hasrat membaca itu, dengan keputusan nomor 12 tanggal 14 September 1908 oleh pemerintah dibentuklah suatu komisi yang diberikan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat di Sekolah-Sekolah Bumi Putra. Di bawah pimpinan GAJ Hazeu, komisi ini makin lama makin luas dan makin bertambah kegiatannya, sehingga pada tahun 1914 diubah menjadi suatu badan penerbit yang diberi nama Balai Pustaka. Pimpinan badan penerbit tersebut berturut-turut berganti. Yang pertama yaitu D. Arinkes, yang kedua G. J. Drewes, yang ketiga K.A.H. Hiting. Adapun tujuan pemerintah Belanda mendirikan Balai Pustaka itu antara lain satu, agar kehausan membaca di kalangan rakyat bisa dicukupi dan buku-buku yang diterbitkan sendiri sehingga tidak akan membayangkan ketertiban dan keamanan negeri. Dua, dengan menerbitkan sendiri buku-buku bacaan itu, pemerintah bermaksud secara langsung memasukkan unsur-unsur penjajahan melalui bacaan. Yang ketiga, seakan-akan sebagai balas jasa atau sekedar untuk memberi hati kepada rakyat dalam hubungan dengan politik etis pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu, didirikannya Balai Pustaka oleh Belanda dalam hal tertentu memberikan manfaat kepada rakyat dan juga kepada perkembangan sastra di Indonesia. Athew dalam bukunya Pokok dan Tokoh dalam Kesusastraan Indonesia baru menyinggung juga masalah ini. Manfaat dan peran Balai Pustaka itu misalnya, satu, memberikan kesempatan yang luas kepada pengarang bangsa Indonesia untuk menghasilkan karangan dengan sendirinya, juga memberikan kesempatan kepada bangsa rakyat untuk membaca karangan bangsa sendiri. Yang kedua, secara tidak langsung Balai Pustaka memberikan kesempatan juga kepada Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan kemajuan, terutama dalam bidang karang mengarang. Kemajuan dapat diperoleh melalui membaca. Ketiga, penyebaran secara luas cerita-cerita rakyat, cerita-cerita terjemahan,
atau saduran dari sastra asing banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan sastra suatu bangsa. 3 pengarang balai pustaka yang penting yang paling utama ialah 1. Nur Sultan Iskandar, 2. Abdul Muiz, dan 3. Marah Rusli. Nur Sultan Iskandar penting karena ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap hampir sebagian besar hasil sastra balai pustaka. Ia mula-mula sebagai korektor, kemudian sebagai redaktur, dan akhirnya sebagai kepala redaktur badan tersebut. Abdul Muiz penting karena novelnya Salah Asuhan dipandang sebagai yang paling menonjol nilai sastranya. Yang ketiga, Marah Rusli dianggap penting juga kedudukannya pada masa itu karena novelnya yang berjudul Siti Nurbaya merupakan hasil sastra yang paling banyak dibaca orang. Novel Salah Asuhan dan Siti Nurbaya sering disebut orang sebagai puncak-puncak sastra balai pustaka.